الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Tanda yang keempat dari ad-da'watus salafiyah yaitu al-hadharu wa tahdhiru minal bid'ati wal mubtadi'ah. Bersikap hati-hati dan memperingatkan umat dari kebid'ahan dan orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu sendiri. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang tadi telah dinukilkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian hati-hati terhadap perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Dan syaitan menggiring manusia untuk jatuh kepada satu perbuatan dilakukan dengan langkah-langkah yang sedemikian halus sehingga pelaku itu sendiri tidak menyadari bahwasannya perbuatan yang ia lakukan akan menjurus, bahkan akan menjatuhkan dirinya kepada satu perbuatan bid'ah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk dijauhi. Dan dakwah as-salafiyah mengingatkan umat untuk tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang demikian, karena sesungguhnya bingkai daripada dakwah ini adalah dilandasi oleh al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syar'i yang telah nyata, telah jelas. Dan tentu saja di dalam memahami al-adillah asy-syar'iyyah ini pun kita tetap mengikuti bimbingan para ulama, terutama adalah para ulama dari kalangan kibar, karena sesungguhnya keberkahan itu bersama akabir kalian, bersama para ulama yang sepuh baik dari segi keilmuan ataupun usia, pengalaman. Karena yang demikian ini dengan bimbingan para ulama kibar
kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berkah di dalam dakwah ini. Maka peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mewaspadai setiap perbuatan yang akan menjurus, bahkan akan menjatuhkan kepada bid'ah. Ini adalah peringatan yang harus senantiasa diingat oleh para duat dari kalangan ahlus sunnah. Sedikit-sedikit subhat itu akan dimasukkan oleh syaitan. Seseorang untuk kemudian membenarkan apa yang ia perbuat, kemudian ia berusaha untuk mencari pendapat lain, padahal seorang ulama kibar telah berkata, telah memberikan nasihat dan bimbingannya, tapi kemudian dicari celah, dicari sisi yang lain yang sekiranya bisa untuk mendapatkan pembenaran dari apa yang selama ini ia lakukan. Ini adalah termasuk cara-cara syaitan untuk kemudian menjerumuskan seseorang ke dalam perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang dirinya akan terjatuh kepada perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ulah-ulah semacam ini telah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak puas dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mereka bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun sama dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengikuti. Tidak puas juga datang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan seterusnya. Ini adalah upaya-upaya yang bisa menjerat seseorang untuk kemudian tidak mau menerima al-haq, karena apa yang disampaikan oleh seorang ulama kibar misalnya tidak mencocoki dengan hawa nafsunya, tidak selaras dengan apa yang diinginkan. Kemudian ia mencari pendapat-pendapat lain yang sekiranya pendapat itu bisa menjadi pembenaran terhadap apa yang selama ini ia yakini dan ia perbuat. Wal'iyadzu billah. Maka dalam dakwah as-salafiyah ini umat harus dibimbing, dituntun agar mereka menjauhi perbuatan-perbuatan yang sekiranya akan menjadikan diri mereka terjatuh kepada perbuatan bid'ah itu sendiri, yang ketika mereka sudah terjatuh kepada perbuatan bid'ah, mereka pun akan berkumpul dengan para pelaku bid'ah itu.
yang selanjutnya kemudian mereka akan melakukan pertemanan, bersahabat dengan orang-orang yang menentang terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan yang ada pada diri kita. Yang kelemahan, keterbatasan ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak, dimanfaatkan oleh para syaitan dan bala tentaranya untuk kemudian menjatuhkan ke dalam lembah kebinasaan. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari yang demikian ini. Yang kelima dari dakwah as-salafiyah ini, yaitu al-wasatiyatu bainal ghulu wal jafa. Sikap wasatiyah, sikap pertengahan antara sikap orang-orang yang melakukan perbuatan yang berlebihan dan perbuatan orang-orang yang meremehkan. Ingatlah bahwasannya terjatuhnya orang-orang terdahulu di kalangan umat ini, di antaranya adalah perbuatan al-ghulu fid din, yaitu sikap ekstrim di dalam agama ini. Orang-orang Nasara bersikap ghulu terhadap Al-Masih bin Maryam alaihi salatu wassalam, sementara orang-orang Yahudi bersikap meremehkan terhadap Ibnu Maryam alaihi salatu wassalam ini. Kedua sikap ini adalah sikap yang ditunjukkan oleh kalangan ahlul kitab, orang-orang yang mereka sendiri mendapatkan Alkitab, dan sebab mereka terjatuh kepada kekufuran dan meninggalkan agama, yaitu adalah sikap tidak menempatkan sesuai porsi yang ada, tidak proporsional. Dan sebab kekufuran dari umat ini pun, sehingga mereka meninggalkan agama mereka, di antaranya adalah sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat-tempat ibadah mereka. Mereka menjadikan orang-orang saleh yang awalnya mereka ingin mengenang dan menghormati jasa-jasanya, tapi kemudian orang-orang yang hidup setelah generasi mereka tidak memahami, sehingga kemudian terjatuh kepada sikap ghulu terhadap orang-orang saleh. Ini adalah perjalanan orang-orang terdahulu, perjalanan orang-orang sebelum kita. Mereka menjadikan sosok tertentu
menjadi sosok yang kemudian diagung-agungkan, bahkan pengagungannya melebihi atau sama sebagaimana mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap ta'zim, pengagungan ini yang kemudian mereka terjatuh kepada sikap ghulu. Dan sikap yang berseberangan pula yang ditunjukkan oleh al-Yahud ketika mereka menyikapi Al-Masih ibn Maryam alaihissalatu wassalam yang sedemikian meremehkan, bahkan mereka berupaya untuk membunuhnya. Ini pun merupakan sikap pelecehan yang tidak sepantasnya dilakukan terhadap seorang Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang menyeru di dalam dakwah as-salafiyah ini, menempatkan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan proporsi yang ada pada dirinya, tidak kemudian melebih-lebihkannya, dan juga tidak demikian meremehkannya sebagaimana sikap yang ditunjukkan oleh al-Yahud. Demikian juga terhadap orang-orang saleh. Ahlus sunnah wal jamaah mengajarkan bagaimana kita menyikapi para ulama. Mereka adalah orang-orang yang alim. Mereka adalah orang-orang yang sepuh dari sisi usia dan pengalaman, memiliki keutamaan ilmu, amal, yang semestinya pula tidak lantas kemudian diremehkan, tidak kemudian dilecehkan. Kalam seorang alim kemudian dipermainkan dengan menyebut-nyebut, mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Seperti contoh misalnya, memangnya surga itu milik Syekh Rabi'. Ini adalah bentuk-bentuk perkataan yang tidak patut dinyatakan oleh seseorang yang katanya mengaku sebagai seorang salafi. Maka sudah sepantasnya apabila sikap al-wasatiyah ini menjadi kepribadian, menjadi karakter bagi segenap salafiyin. Karena sesungguhnya keterjatuhan umat-umat terdahulu, sehingga kemudian mereka kufur, di antaranya adalah lantaran sebab sikap al-ghulu wal jafa, yang semestinya sikap itu tidak ada pada diri seorang yang mengaku bermanhaj kepada manhaj salaf. Kemudian ad-da'watu salafiyah juga menyeru kepada as-sabatu 'alal haqq, yaitu poin yang keenam, as-sabatu 'alal haqq, kokoh di atas al-haq, tidak goyah oleh keadaan zaman,
Karena yang dijadikan pegangan mereka adalah qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bifahmi salafis salih, dengan pemahaman salafus salih. Mereka tidak tergoyahkan oleh keadaan perubahan-perubahan zaman. Apakah perubahan itu menyangkut perubahan ekonomi, perubahan politik, atau perubahan-perubahan kehidupan lainnya? Maka ad-da'watus salafiyah menyeru agar seseorang sabat, bersikukuh di atas kebenaran, al-haq yang dia jadikan sebagai barometer ukuran untuk menentukan seseorang itu salah atau tidak. Al-haq itu pula yang dijadikan sebagai standar seseorang itu boleh diikuti ataukah tidak. Al-haq itu pula yang menjadi ukuran ketika menentukan seseorang itu telah melakukan penyimpangan ataukah tidak. Dan untuk menuju kepada al-haq itu, kita tidak lepas dari bimbingan para ulama. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk mengikuti nasihat para ulama, mengikuti nasihat mereka, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tentu tidak semata-mata berkata tanpa dilandasi oleh adanya al-ilm. Itulah yang harus kita tanamkan. Jangan kemudian kita membela orang-orang yang telah dinyatakan salah oleh para ulama, tetapi terus kita membelanya. Kalau demikian, sebenarnya kita ini siapa? Sebenarnya kita ini ingin dibimbing oleh siapa? Atau memang kita ingin berjalan sendiri, berjalan dengan akal pikiran sendiri? Wal'iyadu billah. Maka ikhwah fiddin azakumullah, bimbingan para ulama di dalam menapaki jalan dakwah ini adalah sesuatu yang teramat sangat penting. Meminta nasihat kepada para ulama adalah sesuatu yang sangat teramat penting, karena sesungguhnya kita memiliki berbagai keterbatasan, kita memiliki berbagai kekurangan, dan keberkahan itu bersama akabir kalian, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan itu bersama para ulama yang memiliki keutamaan, yang sudah sedemikian banyak memiliki pengalaman di dalam dakwah,
di dalam amal, di dalam ilmu. Ya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, at-tabat 'ala al-haq adalah sesuatu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sikap istiqamah di atas kebenaran ini adalah sesuatu yang penuh misteri. Seseorang tidak tahu 1 jam 2 jam ke depan, seseorang tidak mengetahui sehari 2 hari ke depan, sepekan 2 pekan ke depan, sebulan 2 bulan ke depan, setahun 2 tahun ke depan. Hati manusia ada di antara 2 jari dari jari jemari Ar-Rahman. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa menuntunkan kepada kita doa agar kita diberi as-sabat, diberi sikap istiqamah untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan hidayah itu mahal. Janganlah kemudian hidayah yang telah dimiliki kemudian tidak dirawat, tidak dipelihara, yang kemudian hidayah itu lepas, wa'iyadzubillah, dan kemudian seseorang yang tadinya berjalan di atas dakwah as-salafiyah kemudian tiba-tiba menjadi orang yang awam, seakan-akan dia tidak pernah belajar agama, seakan-akan dia tidak pernah mempelajari Islam dengan pemahaman salafus saleh. Wal-'iyadzu billah. Maka hendaklah hati-hati, karena syubhat sedemikian banyak bergentayangan. Hari ini mungkin seseorang berada di atas al-haq, tapi di kemudian hari kita tidak tahu nasib orang tersebut. Maka upayakanlah ketika kita memilih teman, carilah teman yang memang sekiranya bisa untuk memperkokoh keimanan ini. Mencari pasangan hidup, demikian pula yang sekiranya pasangan hidup tersebut akan bisa mengantarkan kita kepada kebaikan demi kebaikan. Mencari tempat-tempat di mana kita mengambil ilmu juga hendaknya diperhatikan. Jangan sampai kemudian ilmu itu diambil dari sembarang orang. Perhatikan dari mana ilmu itu didapat, siapa orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Karena upaya-upaya ini adalah dalam rangka untuk menjaga agar as-sabat 'alal haq itu senantiasa ada pada diri kita. Banyak yang orang tidak sadar kalau ternyata apa yang disampaikan adalah sesuatu yang menyelisihi Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Maka ikhwah fiddin azakumullah,
penting memperhatikan hal-hal demikian ini agar as-sabat 'alal haq ini terus bisa kita miliki, dan bahkan mungkin pertumbuhan iman yang ada pada diri kita terus semakin menanjak, semakin bertambah. Ingatlah bahwasanya al-imanu yazid wa yankus. Iman itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah manakala seseorang mengerjakan perbuatan-perbuatan kebajikan, amal saleh, dan berkurang ketika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Perhatikanlah hal-hal yang demikian ini agar kita bisa terus berada dan semakin kokoh di atas as-sabat 'alal haq. Sabi'an, yang ketujuh, al-hirsu 'alal ijtima'i wal i'tilafi 'alal haqqi wa bil haqq. Al-hirs, bersemangat, 'alal ijtima'i wal i'tilaf, untuk selalu berkumpul, bersatu, 'alal haq wa bil haq, di atas kebenaran dan dengan kebenaran. Ini tidak lain bisa didorong manakala seseorang mencintai al-haq itu sendiri. Seseorang akan bisa berkumpul, menyatu di atas al-haq dan dengan al-haq itu sendiri ketika ia senang kepada kebenaran. Dan fitrah manusia pada hakikatnya adalah menyenangi al-haq itu sendiri. Maka yakinlah ketika kita mendakwahkan al-haq, menyebarkan al-haq ke segenap manusia, yakinlah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala al-haq itu akan diterima oleh segenap manusia. Dan janganlah kemudian kita berputus asa ketika hari ini orang tersebut mungkin belum bisa menerima al-haq yang kita sampaikan. Karena terkadang pada diri seseorang untuk menerima kebenaran perlu proses waktu, perlu pengendapan, perlu dirinya berpikir. Namun yakinlah bahwasanya al-haq itu akan dikatakan sebagai sesuatu yang benar. Oleh karena itu, al-haq adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu adalah dari Rabb engkau, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetaplah optimis ketika kita menyampaikan al-haq kepada orang-orang awam sekalipun, karena sesungguhnya fitrah mereka itu mencintai dan menyenangi sesuatu yang benar. Dan bersabarlah atas apa yang mungkin menimpa kita ketika kita menyampaikan kebenaran ini. Janganlah kemudian kita berputus asa karena kebenaran itu saat itu ditolak. Bisa jadi satu waktu nanti orang yang hari ini menolak kebenaran, kemudian
pada esok lusa ia mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetaplah bersemangat di dalam menyampaikan al-haq ini kepada segenap manusia. Thaminan, yang kedelapan, nabdul furqati wal ikhtilaf, menyingkirkan al-furqah, sesuatu yang bisa mencerai-beraikan, menyingkirkan perpecahan, wal ikhtilaf, dan perbedaan. Yang ini adalah sesuatu yang jelas merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyingkirkan perpecahan dan perbedaan pendapat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha siratim mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian ikuti jalan yang lurus tersebut. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang menjadikan diri kalian berpecah belah, bercerai-berai dari jalannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Dan salah satu dari cara untuk tidak berpecah belah, yaitu hendaklah diri kita berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Berpegang teguh kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya bercerai-berai, berpecah belah adalah merupakan watak orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang menjadikan mereka berpecah, bercerai-berai, mencerai-beraikan agama mereka, dan kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Ini adalah ciri daripada orang-orang musyrik, senang di dalam perpecahan. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menyerukan dakwah ini kepada persatuan umat di atas akidah manhaj yang benar, di atas akidah sahihah, di atas manhaj salafus saleh. Maka
Bila persatuan itu di atas yang demikian ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pertolongannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara menunaikan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Dan demikianlah yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian telah melakukan jual beli al-'inah, yaitu jual beli yang bersendikan kepada bentuk riba, kalian sibuk mengurusi peternakan kalian, sibuk mengurusi pertanian kalian, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menurunkan kehinaan kepada kalian, dan kehinaan ini tidak akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu sampai kalian mau menunaikan syariat Allah, mau mempelajari, memahami, meyakini, mengamalkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemuliaan, izzah dari kaum muslimin akan Allah angkat, yaitu dengan syarat kaum muslimin kembali kepada ajaran agamanya yang benar. Tidak kemudian sebagaimana apa yang kita lihat, sebahagian kaum muslimin justru terjatuh kepada pola pemikiran dari kalangan kufar. Mereka menggunakan sistem aturan yang bukan sistem atau aturan dari Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh yang kita temukan di masa-masa sekarang ini, bagaimana sebahagian kaum muslimin begitu meyakini bahwasannya sistem demokrasi itu adalah merupakan solusi untuk mengangkat keterpurukan umat. Subhanallah, sudah sedemikian parahkah keadaan sebahagian dari kalangan kaum muslimin sehingga meyakini bahwasannya sistem-sistem kufar itu akan memberikan solusi yang terbaik bagi diri mereka dari persoalan-persoalan yang tengah mereka hadapi. Tidakkah kita mau berkaca, bercermin kepada apa yang telah terjadi di negara-negara kaum muslimin? Di Mesir, mereka terjerat kepada sistem yang dari kufar, di antaranya sistem demokrasi.
yang kemudian sampai hari ini mereka belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan politik yang melilit di antara kaum muslimin, di negeri kaum muslimin. Kita lihat bagaimana perkembangan politik di Turki. Kita melihat bagaimana perkembangan politik di Pakistan dan berbagai negeri kaum muslimin yang lainnya. Ketika mereka melepaskan syariat Allah, lantas kemudian mengambil sistem-sistem yang bukan dari Allah dan Rasulnya, maka kita lihat sebagaimana yang kita lihat, betapa persoalan demi persoalan tidak kunjung selesai. Sudah saatnya kita tunduk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita lihat bagaimana fenomena ini bergulir. Hari-hari ini kita lihat bagaimana orang-orang yang katanya sudah mulazamah dengan para masyayikh, kemudian sedikit demi sedikit mengikuti apa yang telah terjadi di negara-negara kaum muslimin lainnya. Ikhwah fiddin azakumullah, pentingnya kita kembali kepada ajaran agama ini dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya, mengikuti tuntunan salafun saleh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat atau permasalahan apapun, bahkan mungkin permasalahan yang sifatnya individu. Tasi'an, yang kesembilan, al-hirsu ala tahsilil ilmi nafi' wa nashrihi bainan nas wa da'watihim ilaihi ma'as sabri 'alal adza fih. Bersemangat di dalam upaya untuk meraup ilmu nafi', bersemangat di dalam mendapatkan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena al-ilmu nafi', kata para ulama, ay al-huda, yaitu petunjuk, merupakan hidayah, dan menyebarkan di tengah-tengah manusia, mendakwahkan kepada mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahi mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi as-sabr, kesabaran ketika mendapati tantangan, rintangan di dalam dakwah itu sendiri. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam risalahnya Salasatul Usul menasihatkan kepada kita untuk ketika telah mencapai beberapa marhalah, yaitu al-ilm wal-amal wad-da'watu ilaih, kemudian yang keempat beliau mewasiatkan as-sabru 'alal adza fih, hendaknya bersabar di dalam menghadapi berbagai macam cobaan ketika menyampaikan dakwah. Cobaan itu bisa datang dari orang-orang dekat kita. Cobaan itu bisa datang mungkin dari anak kita. Cobaan itu bisa datang dari istri kita. Cobaan itu bisa datang dari tetangga kita, atau bahkan mungkin dari masyarakat kita, dari berbagai media
yang ada di tangan kita. Karena sesungguhnya fitnah media massa ini sedemikian menjalar, hebat, dan kita harus berhati-hati karenanya. Banyak kasus-kasus yang berakibat dari media-media, entah itu yang termasuk jejaring sosial ataukah yang lainnya, yang itu kemudian membawa racun, yang racun itu mengendap kemudian akhirnya merubah cara berpikir, cara pandang, perilaku, tindakan, tutur kata seseorang. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengumpulkan al-ilmu nafi', mempelajarinya, tentunya kita memperhatikan dari siapa kita mengambil, sebagaimana yang tadi sudah tersampaikan. Yang ke-10, al-amalu bil ilmi, yaitu beramal dengan ilmu yang sudah didapatkan, yang sudah diperoleh. Karena buah daripada ilmu itu adalah amal, dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh salafun as-salih, semisal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang tidaklah ia mengambil lebih dari 10 ayat dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ia berusaha untuk memahami ke-10 ayat tersebut dan kemudian ia amalkan. Ia beramal dari ilmu yang ada pada dirinya, dari ilmu yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Banyaknya ilmu tidaklah akan berarti dan memiliki makna manakala seseorang kemudian tidak mengamalkannya. Tetapi bisa jadi seseorang memiliki ilmu sedikit tetapi diamalkan dengan penuh keikhlasan, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka ilmu itu kemudian diberkahi. Ilmu yang sedikit itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian ilmu yang sedikit itu mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi orang yang menyandangnya. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, mengamalkan satu ilmu adalah sebuah kemestian. Dan dalam dakwah as-salafiyah, setiap dai tentu menyerukan untuk mengamalkan ilmu yang diperolehnya. Karena ilmu yang diamalkan akan bisa memberikan buah kebaikan demi kebaikan kepada pemilik ilmu tersebut. Maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan, yang bisa kami sampaikan terkait dalam masalah urusan ad-da'watus salafiyah. Kita semua sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memiliki kewajiban untuk mendakwahkan agama yang mulia ini ke segenap manusia. Ajarkanlah ilmu itu kepada siapapun yang sekiranya bisa memberikan manfaat dan kebaikan
dengan ilmu yang kita miliki. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sampai ke forum ini, ke majelis ini. Apa yang bisa saya jawab akan saya jawab, dan sesuatu yang mungkin nanti perlu menunggu jawaban dari para asatidzah yang lain, mungkin kita akan menahannya terlebih dahulu. Ada pertanyaan, bagaimana menyikapi orang tua yang selalu mengomentari ana dengan komentar tidak positif setiap kali ana mau berangkat ke tempat ta'lim. Ini bahagian daripada apa yang tadi disebutkan, yaitu pada poin yang ke-9, al-hirsu ala tahsilil ilmi nafi' wa nasrihi bainan nas wa da'watihim ilaihi ma'as sabri 'ala al-adzafi. Hendaknya kita bersabar ketika kita akan mengumpulkan ilmu tersebut. Artinya ketika kita akan mendulang ilmu, ketika kita akan menuntut ilmu, mendatangi majlis-majlis ilmu, sementara di kanan kiri kita, di belakang dan depan kita, dari atas dan bawah kita, banyak suara-suara yang tidak baik, banyak suara-suara yang negatif, bahkan mungkin melecehkan, bahkan mungkin suara-suara yang akan menjadikan seseorang itu goyah untuk tidak bisa bersikap istiqomah. Maka bersabarlah dalam menghadapi setiap komentar, bersabarlah dalam setiap menghadapi tutur kata. Tentunya seraya kita berdoa, mendoakan orang tua kita agar mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian mendukung terhadap apa yang kita lakukan, yaitu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan mungkin bisa pergi ke tempat ta'lim bersama-sama. Doakanlah orang tua kita agar mereka pun bisa mendapatkan taufik hidayah, bisa mendapatkan ilmu salaf, sehingga dengan demikian mereka, orang tua kita, mendapatkan keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon arahan antum, apa yang harus ana lakukan ketika ana dipaksa orang tua menikah dengan wanita awam yang belum kenal dakwah. Kita lihat dulu wanita awam ini seperti apa. Kalau nampak pada dirinya senang kepada fitrahnya masih bagus, misalnya ketika kita meminta untuk melakukan kebaikan-kebaikan, kita minta ia untuk menunaikan sunnah-sunnah Rasul, kita minta ia untuk berpakaian, bersikap, bertutur kata sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya wanita ini adalah senang kepada al-khair, kebaikan, ya. Memiliki sifat-sifat yang taat
kepada suami, ya, tidak memiliki sifat-sifat yang akan mengarah kepada kedurhakaan kepada seorang suami, maka walaupun mungkin awam, itu bisa dibina dulu, ya. Dibina lalu dibini, ya. Artinya dididik, ya, diarahkan, dibimbing, ya, untuk kemudian menjadi seorang salafiyah. Dan orang tua juga harus kita ajak untuk bicara, ya. Artinya kita tidak mutlak untuk kemudian begitu ditawari langsung ditolak, ya. Dicarikan informasinya dulu, bagaimana wanita ini, ya. Karena bisa jadi, ya, meskipun mungkin awam, tapi dia ingin, ya, menjadi wanita yang salihah. Nah, kalau keadaannya seperti ini, ya, tidak mengapa, ya. Kemudian kita didik, ya. Kemudian kita sering ajak ta'lim, ya, dan seterusnya. Nah, kalau memang ternyata wanita awam ini memang tidak suka kepada al-haq, ya, sudah misalnya dikenal dengan sesuatu itu diukur dari matre, gitu, ya, maka kita, ya, komunikasikan dengan orang tua, ya, tentang keburukan-keburukan dari wanita tersebut, yang tentu keburukan-keburukan itu akan bisa merusak keharmonisan di dalam rumah tangga kelak. Nah, orang tua harus difahamkan, sehingga kemudian pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua tersebut terpaksa tidak dilakukan, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang ilmiah, bukti-bukti, ya, bahwasanya kita dapatkan informasi wanita ini melakukan begini dan seterusnya, ya. Ini tentu memerlukan upaya dari kita untuk mendapatkan, ya, informasi-informasi yang benar tentang calon pasangan hidup yang dimintakan oleh orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan mantan guru ngaji anak yang sampai saat ini masih memusuhi anak karena anak ikut dakwah salafi? Doakan agar ia mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian dia tidak memusuhi lagi dakwah ini, tidak memusuhi lagi, ya, orang-orang, ya, yang bermanhaj salafus saleh. Ya, doakan, ya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan dan kemudian ia pun menjadi seorang salafi, ya. Sambil terus kita mendoakan, kita pun berhati-hati dari dia.
Jangan sampai ia mempengaruhi kita ya, dengan subhat-subhatnya ya. Maka ya, kalau memang ia terus memusuhi ya, masih banyak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang membutuhkan bimbingan kita semua ya. Wallahu a'lam bishawab. Ana selalu memilih teman-teman untuk anak-anak ketika bermain. Terkadang Ana memperingatkan anak-anak ketika bermain dengan anak-anak orang awam. Apakah yang Ana lakukan salah? Ya, kita harus hati-hati apabila anak-anak kita bermain dengan ya, anak-anak orang awam. Disinilah peran orang tua untuk mengawasi kemana anak kita bermain ya. Jangan sampai anak kita dituntun oleh layang-layang. Iya, orang dituntun oleh layang-layang itu kan tahu-tahu dia sudah ada di tengah sawah, karena dia tidak memperhatikan kanan kiri, depan, belakang ya, karena dituntun layang-layang, ada motor di depan pun dia tidak tahu. Jadi kita sebagai orang tua punya tugas kewajiban memperhatikan ya, kemana dan di mana anak kita bermain ya, sehingga kita merasa tenang ketika kita mengetahui posisi keadaan anak kita bermain. Bermain dengan fulan, insya Allah baik ya. Maka itu yang harus kita lakukan ya. Pengawasan itu harus senantiasa ada ya. Tidak mesti harus dikuntit terus, tidak mesti. Tidak mesti anak kita diikat terus, benangnya, talinya diikuti oleh kita, tidak ya. Ketika anak kita main, kita tanya pulang ke rumah, kamu main dengan siapa, kamu mainnya di mana. Itu penting, sebagaimana nasihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya. Tanyalah anak kita ketika anak kita bermain dengan siapa, bermain di mana, bentuk permainannya apa, tanya. Bangun komunikasi dengan anak yang seintens mungkin, sehingga dengan membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak kita, anak kita pun merasa dekat dengan kita, anak kita pun kemudian ya, memiliki ikatan emosional dengan orang tuanya ya. Dan anak kita pun memahami kalau ada masalah dia akan bercerita kepada orang tuanya. Nah sekarang kalau kita tidak memiliki kedekatan emosional dengan anak kita ada masalah ya, anak kita tentu tidak akan mau bercerita. Tiba-tiba masalahnya muncul, meledak, dahsyat, kemudian kita sebagai orang tua terkaget-kaget. Baru setelah itu melakukan proteksi, perlindungan, yang proteksi itu pun over protection, berlebihan ya. Kamu jangan sini, kamu jangan sini, kamu jangan sini. Wah, akhirnya timbul pemberontakan dari dalam diri anak. Ini tentu sesuatu yang tidak kita inginkan.
Oleh karena itu, jalinlah kedekatan dengan anak semenjak dini. Ya. Kita boleh sibuk, ya, tetapi di antara kesibukan kita itu pun, yaitu kesibukan menjalin ikatan emosional dengan anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Apa nasihat antum, Ustaz? Ana baru mengenal dakwah, tapi ana bingung ketika dihadapkan adanya fenomena tahdzir mentahdzir di tengah-tengah ahlus sunnah. Kenapa harus bingung? Ya. Tadi kan ada disebutkan di dalam poin yang keempat, al-hadzaru wat tahdzir minal bid'ah wal mubtadi'ah. Ya. Fenomena tahdzir itu adalah fenomena yang memang harus dilakukan di dalam proses dakwah. Ya. Ketika tahdzir itu memang, ya, dilakukan, ya, ketika ada hal-hal yang memang kita perlukan. Bagi antum yang mungkin baru mengenal dakwah, ya, merasa kaget karena ilmu yang sampai kepada antum belum, ya, mendalam, atau mungkin baru mengenal, ya, beberapa masalah dakwah. Tetapi yang jelas, at-tahdzir itu adalah sesuatu yang disyariatkan, dan kita tidak boleh alergi dengan kata-kata tahdzir. Kemudian sampai di-upload, apa katanya? Tidak ada lagi tahdzir, bro. Apa? 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 Ingat ya? Hah? Lupa. Sudah saatnya tidak ada lagi tahdzir, bro, atau apa itulah. Pokoknya yang ingat ada bro-nya itu. Nah, itu karena sudah sedemikian alergi. Ya. Kenapa alergi? Karena keinginan-keinginan hawa nafsunya, ya, keinginan-keinginan yang sesuai dengan, ya, hawa nafsunya tidak bisa tersampaikan. Ya, karena apa? Karena itu tadi, adanya manhaj yang membolehkan tahdzir itu. Ya. Sehingga kemudian, ya, ia melakukan satu proses penolakan. Yang penolakan itu kemudian ghulu, ya, dalam pengertian akhirnya dia menjadi anti tahdzir. Ya. Padahal tahdzir itu sendiri adalah sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat. Nah, kalau ada orang mau ngacak-ngacak dakwah, menyebarkan syubhat, pemikiran-pemikiran yang menjadikan umat berpikir rancu tentang agamanya, apakah kemudian kita diam? Ya. Untuk tidak kemudian, ya, memperingatkan umat untuk berhati-hati dari orang yang seperti ini. Ya. Maka tahdzir itu merupakan satu proses bentuk, ya, melindungi umat dari berbagai pemahaman-pemahaman yang menyimpang.
Apakah tahdir Syekh Rabi atas Ustaz Dzulkarnain masih berlaku? Masih. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, wa illam yatub fa inna tahdhira mustamir. Beliau ulangi kata-kata mustamir beberapa kali. Kalau dia belum bertaubat, rujuk, maka tahdzir itu terus berlangsung. Dan yang sedang kita tunggu rujuknya beliau untuk menyampaikan kepada umat apa-apa yang ia telah rujuk dari beberapa permasalahan. Ini yang kita tunggu. Seraya kita doakan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada beliau, kepada kita semua. Karena yang kita inginkan adalah kebaikan untuk semuanya. Untuk dakwah as-salafiyah ini pula. Dan proses tahdzir itu pun adalah dalam rangka untuk kebaikan itu juga. Jadi masih berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali ini pertanyaannya. Sampai jam 4 kuat nggak? Kuat nggak sampai jam 4? Kuat? Antum kuat? Mana yang nggak kuat? Mungkin ini saja dulu ya. Banyak pertanyaan yang belum bisa Anda jawab. Banyak juga masalah pendidikan ini, pendidikan anak. Ada masalah predator. Apa ini predator? Tapi mungkin sampai di sini dulu. Alafu minkum ala taksir. Saya mohon maaf kepada antum apabila belum bisa atau belum sempat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.